Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi kelas PMW Plus semester 2. Untuk nomor induk mahasiswa saya 29021500016. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait profil dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Holik, SEMM. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Di sini ada Bank Rakyat Indonesia dimulai dari profil dan latar belakang. Yang pertama ada latar belakang. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia, di mana pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B.I. Arya Wiryaatmaja dengan nama De Purwokerto Group and Sparbank der Inlandshoofden, atau artinya Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berbangsa Indonesia atau pribumi. Nah, lembaga tersebut ini berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Tentu banyak fasilitas yang disediakan dari pihak Bank Rakyat Indonesia atau BRI untuk masyarakat, yaitu simpan pinjam propertinya. Selanjutnya masuk ke profil perusahaan. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia ini didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B.I. Arya Wiryaatmaja pada tanggal 16 Desember 1895. Sudah berpengalaman lebih dari 120 tahun, Bank BRI senantiasa memberikan kemudahan dan kecepatan dalam merespon berbagai kebutuhan nasabah yang didukung oleh layanan perbankan yang prima. Jutaan transaksi nasabah dikelola selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, melalui fasilitas layanan yang terbesar secara luas di seantero negeri. Seiring dengan tumbuh kembangnya negeri ini, BRI juga secara dinamis terus berinovasi untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan layanan perbankan, sekaligus tetap konsisten dengan tekad kami menjadi mitra utama bagi masyarakat Indonesia dalam mengembangkan perekonomiannya. Selanjutnya, masuk ke visi dan misi Bank BRI. Yang pertama ada visi dari Bank BRI, yaitu menjadi bank komersial terkemuka yang mengutamakan kepuasan dari nasabah. Kalau ada misi-misi Bank BRI, yang pertama ada melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua adalah memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat dan praktik good corporate governance. Yang ketiga ada memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Oke, itu merupakan profil dan latar belakang serta visi misi dari Bank BRI. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu produk dan layanan. Nah, komitmen Bank BRI untuk selalu mendekatkan diri dan memenuhi kebutuhan nasabah dimanapun berada, membuat Bank BRI menjadi yang terdepan dalam berinovasi, menciptakan layanan perbankan yang terbaik bagi nasabah-nasabahnya. Nah, di sini ada produk dan layanan nih. Yang pertama ada Simpedes. Nah, tabungan Simpedes ini merupakan simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan mata uang rupiah yang dapat dilayani di kantor cabang pusat BRI, atau unit atau kantor kas teras BRI yang penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya sepanjang memenuhi aturan yang berlaku. Yang kedua ada tabungan Britama. Nah, produk tabungan ini memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas e-banking dan sistem real-time online yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Produk yang ketiga ada tabungan haji. Produk yang diperuntukkan bagi perorangan guna mempersiapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Yang keempat ada Britama X. Nah, Britama X ini merupakan produk tabungan dengan desain kartu debit khusus yang elegan untuk anak muda, serta memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan dukung fasilitas e-banking dan sistem real-time online yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Yang kelima ada Britama Falas. Britama Falas merupakan tabungan dalam mata uang asing yang menawarkan kemudahan transaksi dan nilai tukar yang kompetitif. Tersedia dalam 10 jenis mata uang meliputi US dollar, AUD, SGD, CNY, Euro, AED, HKD, JPSR, dan GBP. Selanjutnya ada tabungan BRI Simple.
Nah, tabungan BRI Simple ini tabungan yang diperuntukkan untuk siswa atau pelajar yang diterbitkan oleh Bank BRI dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuntungan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Yang ketujuh ada tabunganku. Tabunganku sendiri merupakan produk simpanan untuk nasabah perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersamaan oleh bank-bank di Indonesia yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, lanjut ke sini ada Bank Rakyat Indonesia, strategi Bank BRI dalam industri perbankan. Gimana sih strategi Bank BRI dalam industri perbankan ini? Oke, di era teknologi informasi seperti saat ini, hampir seluruh bank harus menghadapi persaingan dengan fintech, tak terkecuali PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI. Nah, Indra Utoyo selaku Direktur Teknologi Informasi BRI bilang untuk bersaing dengan fintech, bank harus bisa berperilaku dinamis seperti fintech itu sendiri, yakni dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal dan mindset yang berpusat pada nasabah. Siapa yang memberikan pelayanan lebih baik, cepat, dan efisien akan menang. Teknologi seperti big data analytics dan artificial intelligence sangat membantu bank untuk membuat manajemen risiko yang lebih efisien melalui credit scoring yang lebih baik, fraud detection yang lebih efektif, dan merchant assessment yang semakin berkualitas. Sehingga keputusannya bisa diambil lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien. Lalu, bagi Bank BRI sendiri yang sudah established, kami melakukan pendekatan digital dalam dual mode atau hybrid mode. Satu digitize, satu lagi digital. Digitize ini sebetulnya bisa bicara di bisnis prosesnya. Jadi pelayanan perbankan yang ada bagaimana lebih efisien, excellent operasional ya, lebih cepat. Misalnya seperti ada BRI Mobile atau Brimo. Bagaimana sekarang mobile banking satu portal tapi memiliki fitur yang banyak sekali. Sehingga kemudahan didapat, kemudahan respon. Sekarang mengajukan kredit bisa lebih cepat dari sebelumnya yang 2 minggu menjadi 1 hari lebih. Ada juga artificial intelligence atau AI. Kami gunakan untuk menggantikan call center sehingga pertanyaan rutin tentang produk atau komplain bisa dengan chatbot. Nanti yang lebih advance dilakukan oleh manusia. Itu sisi digital. Kalau yang digital bagaimana nih? Nah, kalau digital ini inovasi menciptakan produk yang dengan base model yang baru, di mana bank harus menjadi fintech, sementara Asia jadi rumah fintech terbesar di dunia, ada 2.500 fintech. Ini eranya berkompetisi dan berkolaborasi. Dua hal itu jadi sama sudah biasa. Karena dengan fintech kami lakukan itu, kami bersaing dalam hal tertentu, dalam hal lainnya kita kolaborasi. BRI tidak semua hal unggul. Ada yang unggul e-commerce, live sharing. Makanya BRI bekerja sama dengan platform kebijakannya bank. Makanya kami kolaborasi dengan fintech. Akan lihat di mana kekuatannya. Mereka di mana yang kuat, mana yang cepat masuk ke market, memakai kolaborasi dan kompetisi yang di saat yang sama. Oke, teman-teman, sekian penjelasan materi dari Bank BRI, mulai dari profil, visi misi, latar belakang, produk dan layanan, serta strategi Bank BRI dalam menghadapi fintech atau di industri perbankan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata atau kesalahan, bila ada kesalahan dari segi materi dan segi presentasi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.